Halo semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Industri kelas K36C yang beranggotakan Dinda Bila Salwacikal, Junianto Patra, Muhammad Rahsanzani, Rifa Mahira, dan juga Anindya Nisrina Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai manajemen risiko psikososial pada tenaga pendidik. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Education Support pada bulan Juni sampai Juli tahun 2021 yang diikuti hampir 3.400 tenaga pendidik di United Kingdom, 77% diantaranya mengalami gejala stres, baik gejala stres perilaku, psikologis, ataupun fisik. Gejala yang timbul seperti serangan panik, kecemasan, pelupa, depresi, insomnia, sulit berkonsentrasi, makan berlebih, perubahan emosi, hingga sering menangis. Berdasarkan hal tersebut juga diketahui bahwa peningkatan kesehatan mental para tenaga pendidik disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara kerja dan kehidupan, adanya beban kerja yang berlebihan, jam kerja yang tidak teratur, dan tuntutan mengajar yang tinggi. Subbab selanjutnya ada bahaya dan risiko psikososial pada tenaga pendidik. Pembahasan yang pertama adalah bahaya psikososial yang mempengaruhi stres pada tenaga pendidik. Yang pertama ada beban kerja. Studi kasus oleh Kusnadi pada tahun 2017 menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara hubungan beban kerja terhadap kejadian stres pada tenaga pendidik di Indonesia. Di luar tuntutan kurikulum dan indikator kerja, tenaga pendidik juga seringkali dituntut melakukan berbagai pekerjaan tambahan seperti urusan administrasi, manajemen sumber daya pembelajaran, dan bahkan lainnya. Lalu yang kedua adalah jam kerja. Kiria Chow dan Sutcliffe pada tahun 1978 menjelaskan mengenai model stres pada guru yang salah satunya adalah tekanan waktu atau time pressure akibat keterbatasan waktu dengan beban kerja yang begitu banyak. Penelitian terbaru oleh Agung Pratama pada tahun 2021 juga menunjukkan adanya hubungan yang berarti antara jam kerja dengan stres para dosen dengan p-value 0,020. Lalu hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal yang buruk, kurangnya dukungan, dan adanya konflik dengan atasan, karyawan sekolah atau kampus, rekan pendidik lainnya, dan bahkan anak didik dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dalam bekerja. Penelitian Budiwati pada tahun 2016 dan Kartika pada tahun 2020 menunjukkan adanya hubungan yang berarti antara faktor hubungan interpersonal dengan kejadian stres pada tenaga pendidik dosen. Selanjutnya adalah iklim kerja. Kondisi sekolah atau kampus yang tidak kondusif dapat menjadi sumber stres bagi tenaga pendidik. Kondisi ini dapat meliputi fasilitas yang mumpuni, lingkungan fisik dan sosial tempat kerja yang sehat, dan situasi yang nyaman. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja tenaga pendidik dan memiliki hubungan yang bermakna terhadap stres pada tenaga pendidik dengan p-value 0,028 menurut penelitian Nur Wahyudi pada tahun 2020. Lalu, pengakuan dan kompensasi. Pengakuan dan balas jasa yang dapat berupa kompensasi memiliki nilai positif terhadap motivasi tenaga pendidik. Artinya, semakin besar pengakuan dan balas jasa yang diterima, maka semakin tinggi kinerja yang diberikan. Sebagian besar tenaga pendidik beranggapan bahwa kompensasi saja tidak cukup, namun perlu juga ada pengakuan atas integritas, prestasi, kinerja, dan keberadaan tenaga pendidik. Selain itu, kompensasi yang sesuai dengan kinerja yang diberikan juga amat sangat penting karena merupakan hak dari tenaga pendidik tersebut. Lalu yang terakhir adalah perubahan kebijakan pendidikan. Dalam beberapa penelitian di Israel, Taiwan, dan Hong Kong menyatakan adanya perubahan kebijakan pendidikan atau kebijakan yang terus-menerus berubah menjadi sumber stres bagi para tenaga pendidik. Adanya perubahan kebijakan mendorong tenaga pendidik untuk memahami dan melakukan penyesuaian secara cepat, berinovasi lebih, dan menerapkan kebijakan baru dalam sistem pembelajaran yang mana proses yang harus dilalui tersebut menimbulkan kebingungan dan stres pada tenaga pendidik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah risiko psikososial tenaga pendidik. Berdasarkan data cross-seksional yang dikumpulkan di Amerika Serikat dalam studi epidemiologi catchment area, menemukan bahwa dengan mengendalikan faktor sosiodemografi, individu yang diklasifikasikan sebagai guru lain, yaitu guru pendidikan prasekolah dan khusus, dan konselor mengalami tingkat depresi yang tinggi. Tingkat depresi pada guru sekolah dasar tidak berbeda dari tingkat rata-rata. Depresi sangat jarang terjadi pada guru sekolah menengah. Penelitian dari Inggris yang dilakukan oleh Travers dan Cooper pada tahun 1993 dan Australia yang dilakukan oleh Finlay, Jones,
pada tahun 1986 menunjukkan bahwa dibanding dengan anggota kelompok pekerjaan lain, guru mengalami tingkat tekanan psikologis yang lebih tinggi. Cropley, Steptoe, dan Jocks pada tahun 1999 menemukan bahwa di London, guru dengan high-strain job mengalami lebih banyak psikopatologi daripada guru dengan low-strain job. Havelock dan Jarve pada tahun 1989 mengemukakan pandangan bahwa jika mengajar adalah pekerjaan yang membuat stres. Stres pekerjaan berhubungan kuat dengan kematian kardiovaskular yang meningkat. Mereka mengemukakan bahwa guru di Swedia, khususnya guru perempuan, mengalami tingkat kematian kardiovaskular yang rendah dibandingkan dengan tingkat populasi umum. Mereka juga mengemukakan bahwa tingkat bunuh diri dan kecelakaan pada guru perempuan tidak berbeda secara signifikan dengan populasi umum. Rate untuk guru laki-laki secara signifikan lebih rendah dari rate rata-rata. Dengan demikian, hasil yang membandingkan tingkat morbiditas dalam mengajar dengan tingkat di pekerjaan lain agak beragam, dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa guru berada pada risiko yang lebih besar untuk tekanan psikologis, tetapi tidak pada risiko yang lebih besar untuk bunuh diri atau penyakit kardiovaskular. Schoenfeld pada tahun 2001 menemukan bahwa frekuensi stresor kerja seperti perkelahian siswa, makian, dan lain-lain memprediksi peningkatan gejala depresi, penurunan harga diri, penurunan kepuasan kerja, dan motivasi yang lebih rendah untuk melanjutkan profesi. Setelah mengetahui analisis kasus dan bahaya serta risiko yang terjadi pada tenaga pendidik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian rekomendasi. Apa saja sih rekomendasi yang dapat kita berikan untuk mengendalikan stres tersebut? Yuk kita simak. Rekomendasi yang pertama adalah tenaga pendidik dapat menghilangkan atau mengganti terkait metode pembelajaran yang monoton atau dapat memicu stres dengan metode pembelajaran yang baru yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya stres. Selanjutnya, perlu diadakannya promosi kesehatan mengenai stres di tempat kerja, khususnya kepada para tenaga pendidik di lingkungan akademik, yang dimana bertujuan untuk mengedukasi para pekerja untuk mengetahui gejala dan penyebab dari stres kerja tersebut. Selanjutnya, pihak institusi atau sekolah dapat mengadakan kegiatan rutin seperti senam atau kegiatan yang bersifat fun yang tujuannya adalah meminimalisir dan menghilangkan stres atau masalah psikososial lainnya yang dirasakan oleh tenaga pendidik. Lalu, dapat juga menjadikan suasana kerja yang nyaman bagi setiap tenaga pendidik ataupun pekerja dengan cara mendekorasi ruangan kerja dan lain sebagainya macamnya. Yang terakhir adalah dapat disediakannya psikolog di tempat kerja yang bertujuan untuk para pekerja atau tenaga pendidik dapat berkonsultasi terkait kendala pekerjaan ataupun pembelajaran yang memang sedang dialami oleh tenaga pendidik tersebut. % guru di UK mengalami gejala stres pada saat melakukan pengajaran pada selama pandemi, kenaikan dari 74% pada laporan tahun 2020. Data ini diambil pada Juni-Juli 2021. Guru-guru merasakan banyak keluhan kesehatan seperti gejala perilaku, psikologis, ataupun fisik. Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti jam kerja, tuntutan kerja, dan juga kurangnya dukungan. Terdapat beberapa risiko psikososial yang berasal dari pekerjaan pengajar seperti beban jam kerja, hubungan interpersonal dan juga iklim kerja, pengakuan kompensasi, dan juga perubahan dari kebijakan pendidikan. Rekomendasi yang diajukan kelompok bersifat kelompok administratif yang banyak adalah mengkaji kelompok peraturan, penetapan jam kerja yang relevan, membantu penanganan stres pada tingkat institusi, dan juga membuat guru dan nyaman pada suasana